dibuat untuk memenuhi tugas UTS rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengajar Payayan Cahyan Eskom Mkom. Perkenalkan juga, nama saya Firjan Pasanugraha, kelas TI 3A, nomor NIM 2206601211054. Studi kasus Requirement Engineering Analisis untuk sistem. Requirement Engineering. Requirement Engineering adalah suatu hal yang dirancang untuk proses penemuan, analisis, dokumentasi, dan memeriksa pembatasan yang terkait dengan operasi dan pengembangan sistem perangkat lunak. Requirement Engineering membuat sistem-sistem terdokumentasi untuk digunakan oleh para stakeholder dan para engineers yang berpartisipasi dalam pengembangannya ke dalam spesifikasi dan dibuat dalam bahasa dengan dasar yang ketat dan matematis. Langkah Requirement Engineering. Dalam pelaksanaan dengan metode Requirement Engineering, perlu dipahami terdapat beberapa tahap atau langkah-langkah dalam proses pengumpulan data. Beberapa langkah yang dimaksud seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ada manajemen, ada inception, ada elicitation, ada elaboration, ada negotiation, ada documentation, dan ada validation. Berdasarkan gambar sebelumnya, dapat dideskripsikan sebagai menjadi 6 langkah, yaitu A. Requirement Inception. Dimulainya suatu proses pembuatan sistem atau rekayasa perangkat lunak berdasarkan beberapa kebutuhan atau keuntungan bisnis, karena tidak ada proyek pembuatan sistem yang terjadi secara spontan. Langkah inception ini merupakan langkah utama dalam pembuatan suatu sistem, karena identifikasi kebutuhan berbeda tergantung perspektif setiap orang. Proses inception dimulai dari saat developer dikontak oleh klien yang ingin dibuatkan suatu proyek perangkat lunak. Setelah proses komunikasi, maka klien meminta diadakan pertemuan atau meeting untuk menjelaskan kebutuhannya secara lebih lanjut. B. Requirement Elicitation. Requirement Elicitation adalah proses mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan sistem yang akan dirancang dengan melakukan proses wawancara atau komunikasi dengan kepada klien, seperti tujuan dari sistem yang akan dirancang, target dari sistem siapa saja, bagaimana sistem tersebut bekerja, dan apakah sistem tersebut dapat digunakan sehari-hari. Dalam hal ini terlihat sederhana, tapi realita dalam pengerjaannya tidak sesederhana itu. C. Requirement Elaboration merupakan kegiatan analisis dan mengklasifikasikan requirement yang telah dihasilkan dari proses elicitation. Pada tahap ini, seorang analis membuat hubungan setiap requirement untuk mendapatkan batasan sistem dalam sebuah diagram use case. D. Requirement Negotiation. Tahapan negotiation merupakan tahap penting sebelum memasuki proses dokumentasi, karena pada tahap ini dilakukan komunikasi akhir mengenai requirement yang sudah dianalisis pada tahapan elicitation dan elaboration. Pada tahap ini, tidak memungkinkan akan terjadi konflik terkait requirement yang telah dibuat oleh klien. Maka, seorang analis harus bernegosiasi terkait alasan beberapa requirement dirubah atau dibuang. Setelah mendapatkan kesepakatan, seorang analis mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan, kapan sistem akan dibuat, alat apa yang akan digunakan, dan informasi apa yang akan diperlukan. E. Requirement Documentation. Pembuatan dokumentasi merupakan hal yang sangat utama untuk pengembangan suatu sistem. Untuk menuliskan requirement documentation diperlukan hasil dari proses analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil proses analisis ini kemudian dikelompokkan menjadi tabel fungsional dan non-fungsional. Kemudian dibuat tabel keterkaitan atau requirement traceability.
F. Requirement validation. Validation merupakan proses testing suatu sistem untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat bekerja dengan baik dan sesuai keinginan klien. Perlu diketahui, dalam beberapa kasus, saat proses validation, seorang klien akan menambahkan keinginannya. Untuk menghindari hal ini, maka diperlukan perjanjian akhir pada tahap negosiasi. Negosiasi. Perjanjian bahwa saat sistem telah dibuat dan klien tidak dapat menambahkan keinginan di luar requirement yang telah diberikan pada tahap awal. Kesimpulan. Satu. Inception, yaitu tahap komunikasi awal antara analis dengan klien. Pada tahapan ini akan berlangsung wawancara terkait sistem yang diinginkan. Selanjutnya, 2. Elicitation, yaitu identifikasi dan analisis requirement yang diperoleh dari hasil wawancara dengan klien. Pada tahapan ini, requirement akan dianalisis melewati 3 tahapan, yaitu tahap elicitation 1, proses identifikasi requirement secara manual, lalu menuliskan seluruh requirement yang didapatkan dari proses identifikasi ke dalam bentuk tabel. Tahap elicitation 2, proses analisis requirement berdasarkan mandatory, desirable, dan inessential. Tahap elicitation 3, proses analisis requirement hasil elicitation tahap 2 berdasarkan teknikal, operasional, dan ekonomi yang diberikan range low, middle, dan high. Final draft merupakan requirement final yang dihasilkan dari 3 tahapan analisis. Selanjutnya 3. Elaboration merupakan proses pembuatan diagram use case dari final draft requirement. Selanjutnya 4. Negotiation, yaitu tahapan negosiasi final draft requirement kepada klien. Pada tahapan ini, analis menjelaskan alasan kenapa requirement dibuang atau dihapus. Selanjutnya, di tahapan ini analis membuat surat perjanjian dengan klien jika saat atau requirement telah diimplementasi ke dalam sistem klien, tidak dapat melakukan penambahan dan menghapus requirement. Dan selanjutnya nomor 5, documentation, yaitu tahap pembuatan dokumentasi requirement. Dokumentasi requirement terdiri dari tabel requirement keseluruhan, tabel requirement berdasarkan fungsional area, dan tabel relational requirement. Metode-metode rekayasa perangkat lunak. 1. Prototype, 2. Agile, 3. Waterfall. Prinsip metode prototype. Iterasi dan fleksibilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, pengujian berkelanjutan, evolusi proyek yang dinamis, komunikasi yang efektif, perubahan yang dapat diterima dan fokus pada pengguna, dan lain sebagainya. Contoh kasus metode prototype. Contoh kasusnya ialah telah diterapkan dalam pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa di sebuah universitas. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan performa sistem informasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam mengelola tugas akhir mahasiswa. Selanjutnya ada metode Agile. Prinsipnya ialah individu dan interaksi lebih dari proses dan alat. Perangkat lunak yang berfungsi lebih dari dokumentasi yang rinci, pekerjaan yang berkelanjutan dengan ritme yang stabil, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus, dan sebagainya. Contoh kasus metode Agile ialah telah diterapkan dalam pengembangan fitur Games X pada aplikasi belanja online. Penugasan ini disebut sprint. Sprint lain dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode waterfall. Prinsip siklus pengembangan linear, rencana yang ditetapkan di awal proyek, pentingnya dokumentasi, tidak terlalu berfokus pada keterlibatan pengguna, dan sebagainya.
Contoh kasus metode waterfall. Sebagai contoh, telah diterapkan dalam pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono. Dengan metode ini, waterfall proses pengajuan kredit menjadi lebih efektif dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Sekian dari saya.